Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah menuju ke kota Yathrib atau kota Madinah. Itu berada di sebelah utara dari kota Makkah Al-Mukarramah. Artinya apa? Artinya adalah ini merupakan sebuah taktik atau strategi dari Rasulullah SAW agar beliau yang hijrah berangkat sembunyi-sembunyi itu tidak diketahui oleh kaum Quraisy kala itu, yang ingin bukan hanya menghalang-halangi habis yang ini tinggal kulkasnya doang. Ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah diperintahkan hijrah ketika beliau mengalami intimidasi, mengalami caci maki, bahkan yang terakhir beliau adalah mendapatkan ancaman pembunuhan dari kaum kafir Quraisy. Kenapa Rasulullah harus diancam dibunuh, Bapak Ibu sekalian? Itu pun juga mulai melalui proses musyawarah para bedengkot kaum kafir Quraisy yang kala itu merasa terganggu dengan adanya ajaran agama baru. Ya, jadi agama Islam duluan yang kena, biar dirinya dulu yang kena. Ini adalah adab seorang murid dengan gurunya, adab dengan antara persahabatan beliau. Duduklah kau dulu wahai Rasulullah, biar saya periksa di dalamnya, dikhawatirkan ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Begitu Rasulullah Sayyidina Abu Bakar sampai di dalam, kemudian memeriksa keadaannya malam hari itu Pak, malam hari pakai senter HP. Ya, pakai senter HP. Ya, kalau kami bawa HP pakai senter HP, enggak. Tapi ternyata dengan perasaan Sayyidina Abu Bakar memeriksa, ternyata tidak ada apa-apa di dalamnya. Namun ada beberapa lubang-lubang di dalam dasar gua tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar berinisiatif menyobek kain bajunya, Pak. Menyobek kain bajunya bagian bawah, kemudian dipotong-potong, dimasuk, dibuat penutup lubang-lubang, disumpel semuanya. Ternyata kainnya habis dan masih ada satu lubang yang belum tertutupi. Maka setelah dirasa aman, Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah silakan engkau turun Rasulullah, keadaan di bawah aman. Dan satu lubang yang tadi itu tidak ditutupi dengan kain, namun ditutupi dengan jempol kakinya. Dengan jempol kaki beliau, dan kemudian bersandar. Maka hadirlah Rasulullah sampai di dasar gua, di dalam gua. Kemudian beliau beristirahat sejenak sampai beliau tertidur. Maklum Bapak Ibu sekalian, Rasulullah kala itu ketika hijrah ke kota Madinah umur berapa? Ayo, umur berapa Rasulullah memulai hijrah ke kota Madinah? Berapa? 20 tahun. Rasulullah diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Kemudian Rasulullah menyebarkan agama Islam di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun, dan hanya mendapatkan jemaah atau umat sangat sedikit kala itu, menjadi minoritas sehingga gampang ditindas, gampang diintimidasi. Bapak Ibu sekalian, menyuplai makanan kepada Rasulullah dan ayahandanya di Jabal Nur selama 3 hari. Bagaimana perempuan, Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak, perempuan naik ke atas gunung, sementara di rumahnya saja kalau sedang hamil, ya Bu ya, kalau sudah hamil 8-9 bulan, bagaimana rasanya? Jangankan berjalan ke bukit, ke gunung, Pak, 4 kilo sampai 5 kilo, mau nyapu di rumah masa aja Bu ya, begitu duduk susah untuk berdiri, begitu berdiri juga susah untuk duduk. Makanya Pak, jangan sering-sering ya, biar duduknya nggak susahan terus. Pada lima, ya, gitu lah ya. Pak Nana,
Junaidi gitu ya. Mas Denny juga gitu. Nah, itulah Bapak sekalian, dan Rasulullah SAW akhirnya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau selamat walaupun sudah ditemukan oleh suku Quraisy sampai di atas, namun tidak melihat ke bawah ke dalam gua. Akhirnya selamat, singkat dan padat, dan alhamdulillah kita sudah sampai di Arafah. Bapak Ibu sekalian, sebelah kanan sebelah kiri ada pepohonan. Itulah ada sebagian masih sisa-sisa tenda. Itulah sisa-sisa tenda yang ada di padang Arafah. Arafah Bapak Ibu sekalian adalah merupakan miniatur dari padang mahsyar. Kalau padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh manusia dalam rangka menunggu pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Arafah adalah merupakan tempat berkumpulnya seluruh jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ini Bapak sekalian, ada banyak pohon sebelah kanan sebelah kiri. Ini adalah pohon apa? Itu yang dinamakan pohon Soekarno. Kenapa dinamakan pohon Soekarno? Padahal itu pohonnya pohon akasia. Ada pohon mimpah Pak Junaidi Jepondong Madura. Ada pohon sambilutu, macam-macam pohonnya. Namun pohon-pohon itu disebut pohon Soekarno karena yang berinisiatif untuk menyuruh menanam kepada King Abdul Aziz yang kala itu menjadi sahabat dekat dari Bapak Soekarno. Maka karena melihat tekstur tanah kalau biasanya kalau postur tubuh ya, nah ini tekstur tanahnya sangat cocok dengan pohon-pohon yang seperti ini, dan ternyata tumbuh dengan lebat dan bisa menaungi jamaah yang sedang melaksanakan sekalian. Di Arafah ini tendanya tidak permanen, Mbak. Bisa bongkar pasar. Alhamdulillah, Arafah, Jabal Nur, tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Arafah.